Sama seperti sebelumnya, dua kantong plastik itu mengambang di atas air dan terikat pada batu di bagian bawahnya. Kok bisa ya 3 jasad ditemukan dalam kondisi yang sama dan dibuang di area yang sama? Dan kesenangannya menyewa wanita penghibur ini juga diketahui oleh istrinya. Keluarganya itu dia buang ke laut dengan menggunakan batu sebagai pemberat supaya kantong-kantong tersebut tenggelam. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, saya senang sekali bisa hadir lewat video terbaru saya ini. Apa kabar teman-teman? Saya berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Di beberapa video sebelumnya saya pernah membahas kasus tentang korban yang ditemukan di laut atau di sungai. Kasus kali ini pun berhubungan dengan hal itu. Ditemukan 3 mayat dalam beberapa kantong plastik besar di sebuah pelabuhan. Identitas ketiga mayat itu langsung diketahui sebagai orang-orang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dan yang melaporkan adalah seorang ahli medis. Tapi ujungnya, ahli medis itulah yang menjadi tersangka. Kisah lengkapnya ikuti terus kasusnya di video ini. Seorang nelayan menemukan ada sebuah kantong plastik besar yang mengambang di atas laut. Kantong plastik itu terikat ke sebuah batu yang kayaknya digunakan supaya kantong plastik itu tenggelam. Sang nelayan yang penasaran kemudian mengambil si kantong plastik itu tadi. Dia bawalah ke daratan. Waktu kantong plastik itu dibuka, sang nelayan sangat-sangat kaget dengan apa yang dia lihat di dalam kantong plastik itu. Di dalam kantong plastik itu ada jasad utuh seorang wanita. Saat itu posisi tubuh si wanita meringkuk dalam kantong plastik, kayak dipaksa masuk ke dalam kantong tersebut. Udah pasti melihat itu sang nelayan sangat-sangat ketakutan. Akhirnya dia menelpon pihak yang berwenang untuk melaporkan penemuannya itu tadi. Pihak yang berwenang kemudian datang untuk melakukan penyelidikan. Pelabuhan tempat ditemukannya mayat dalam kantong plastik itu pun ditutup demi penyelidikan lebih lanjut. Kejadian aneh kemudian terjadi di hari berikutnya. Pihak yang berwenang menemukan lagi ada 2 kantong plastik putih, tapi kali ini ukurannya lebih kecil. Sama seperti sebelumnya, 2 kantong plastik itu mengambang di atas air dan terikat pada batu di bagian bawahnya. Dan saat dibuka, ternyata masing-masing kantong plastik itu berisi 1 jasad anak kecil. Di total ada 2 jasad. Ada 1 anak perempuan dan 1 lagi anak laki-laki. Jasad yang ada dalam air biasa ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Karena pembusukan akan berlangsung lebih cepat di dalam air ketimbang di darat. Saat tubuh dimasukkan ke dalam air, maka tubuh akan mengalami perubahan. Jasadnya akan mengalami maserasi atau perunakan jaringan tubuh. Kulit nantinya akan mengelupas, terutama di bagian telapak tangan, kaki, dan juga ujung jari. Fenomena ini disebut juga dengan glove and sock effect atau efek sarung tangan dan kaos kaki. Pengelupasan kulit akan terlihat dalam waktu 1-2 hari. Tapi bisa aja lebih cepat jika terjadi di air yang suhunya hangat. Tubuh akan mengalami pembengkakan karena bakteri di dalam tubuh itu akan mulai menguraikan jaringan tubuh dan menghasilkan gas seperti metana dan juga hidrogen sulfida. Gas-gas ini nantinya akan menyebabkan pembengkakan pada rongga perut, wajah, dan juga anggota badan yang lainnya. Pada tahap ini, gas akan perlahan-lahan keluar dari jasad melalui robekan kulit akibat kerusakan jaringan. Setelah sebagian besar gas keluar tubuh, maka tubuh ini akan kembali tenggelam ke dasar air. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, misalkan terjadi kecelakaan air di mana orang tenggelam di laut, maka pencarian biasanya akan dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu. Yaitu sebabnya karena setelah 2 minggu, jasad sudah tenggelam ke dasar laut dan sulit untuk ditemukan. Kok bisa ya 3 jasad ditemukan dalam kondisi yang sama dan dibuang di area yang sama? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa ini perlakuan seorang penjahat yang sadis? Setelah dilakukan proses identifikasi, ditemukan sebuah fakta bahwa ketiga mayat tersebut adalah mayat seorang ibu dan kedua anak kandungnya. Jasad pertama adalah seorang perempuan berusia 30-an, namanya Eiko. Jasad kedua dan ketiga adalah anak-anak kandung dari Eiko. Ketiga jasad tersebut adalah orang-orang yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang. Pihak yang berwenang kemudian mengecek siapa yang melaporkan hilangnya ibu dan kedua anaknya ini. Eiko dan kedua anaknya dilaporkan hilang
oleh Iwao yang merupakan suaminya si Eiko. Pihak yang berwenang pun memanggil Iwao untuk mengabarkan kabar yang menyedihkan tentang istri dan kedua anaknya. Singkat cerita, akhirnya Iwao datang ke kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan. Pihak yang berwenang ini mencoba untuk mencari tahu penyebab kematian Eiko beserta kedua anaknya. Saat ini Iwao memberikan keterangan, pihak yang berwenang pun menyadari ada hal aneh di tubuhnya si Iwao. Di pergelangan tangannya Iwao itu terdapat ada beberapa luka kecil akibat goresan. Pihak yang berwenang kemudian tanya ke Iwao tentang luka apa di pergelangan tangannya tadi. Saat itu Iwao mengaku kalau luka tersebut adalah luka yang dia dapat gara-gara bermain dengan anjing milik tangganya. Tapi saat itu pihak yang berwenang gak percaya begitu aja dengan pengakuannya si Iwao. Dan bahkan mereka merasa sangat-sangat curiga. Karena biasanya luka yang didapatkan oleh anjing itu beda dengan luka yang disebabkan oleh manusia. Pertama, luka yang disebabkan oleh anjing umumnya berbentuk garis-garis panjang yang dalam. Sebabnya gara-gara kuku anjing itu kan lebih tajam dibandingkan kuku manusia. Pola cakaran cenderung akan lebih teratur berbentuk 4 garis sejajar sesuai dengan jumlah cakarnya anjing. Selain itu, anjing gak biasa menggunakan kuku saat menyerang, baik saat dia bercanda sekalipun. Biasanya anjing itu cenderung menggigit, sehingga walaupun anjing sedang bermain dan pura-pura menyerang, anjing itu akan cenderung menggunakan giginya. Berbeda dengan cakaran akibat kuku manusia, biasanya akan berbentuk garis paralel atau sejajar yang dangkal. Luka akibat cakaran manusia itu jarang mengakibatkan kerusakan jaringan. Tapi saat itu ciri-ciri luka di tubuh Iwao itu berbentuk garis paralel sejajar, terus jarak antara satu garis dan lain itu cukup jauh, seperti ya kayak telapak tangan lah. Dan lukanya dangkal. Berdasarkan kecurigaan ini, kemudian pihak yang berwenang langsung melakukan penyelidikan. Pihak yang berwenang menggeledah rumah keluarga Iwao untuk mencari beberapa petunjuk. Saat itu di salah satu ruangan, pihak yang berwenang menemukan sebuah buku yang sepertinya disembunyikan oleh si Eiko, oleh istrinya si Iwao tadi. Kira-kira kenapa ya buku ini disembunyikan sama Eiko? Apa ada rahasia di buku itu? Dan ternyata buku itu adalah buku harian atau diary-nya Eiko yang berisi catatan-catatan suara hatinya, curhatan seorang istri. Pihak yang berwenang kemudian mempelajari buku itu dan menemukan ada sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Dari buku catatan harian si Eiko diketahui kalau pernikahannya Iwao sama Eiko ini ternyata sedang berada di ujung tanduk dalam keadaan tidak baik-baik saja. Eiko ini tahu kalau Iwao ini berselingkuh dengan seorang perempuan teman kerjanya. Eiko juga menulis bahwa suaminya si Iwao ini sering menyewa wanita penghibur. Iwao jadi sering marah-marah karena perselingkuhannya ini diketahui oleh Eiko. Dan selingkuh dari ketahuan dia yang lebih galak. Dan kesenangannya menyewa wanita penghibur ini juga diketahui oleh istrinya. Kecurigaan pihak yang berwenang jadi semakin bertambah nih kepada si Iwao. Kecurigaan ini semakin terbukti setelah pihak yang berwenang melakukan pencarian barang bukti di sekitar pelabuhan. Ditemukanlah ada rekaman CCTV yang menjadi bukti untuk memberatkan Iwao. Di rekaman itu kelihatan Iwao sedang membuang jasad keluarganya yang sudah dimasukkan ke kantong plastik. Keluarganya itu dia buang ke laut dengan menggunakan batu sebagai pemberat supaya kantong-kantong tersebut tenggelam. Dan melalui fakta dan bukti yang jelas tersebut, pihak yang berwenang pun kemudian langsung bergerak cepat. Iwao ditangkap dan tanpa melawan dia mengaku telah menghilangkan nyawa keluarganya. Setelah Iwao ditangkap, pihak yang berwenang pun memintanya untuk menjelaskan kronologi kenapa dia sampai tega menghabisi nyawa keluarganya. Termasuk anak-anak yang kayak itu gak tahu apa-apa tentang permasalahan antara Iwao sama Eiko. Sebelum Iwao menjelaskan kronologinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Iwao. Iwao ini adalah seorang ahli medis yang memiliki karir yang sangat bagus. Iwao sangat jenius, menawan, disukai banyak orang. Termasuk Eiko nih yang akhirnya menjadi istrinya Iwao. Iwao sama Eiko ini ketemu di rumah sakit. Saat itu Eiko bekerja sebagai seorang perawat dan bekerja di rumah sakit yang sama dengan si Iwao. Saat itu sebenarnya Iwao sudah punya pacar, tapi dia tetap menjalin hubungan terlarang dengan si Eiko. Dia selingkuh diam-diam sama si Eiko. Tapi perselingkuhan ini kebablasan sampai akhirnya Eiko hamil. Eiko minta pertanggungjawaban pada Iwao. Otomatis Iwao memutuskan pacarnya saat itu. Iwao pun menikahi Eiko sebagai bentuk tanggung jawabnya. Setelah menikah ini sebenarnya Eiko punya harapan besar kepada Iwao untuk memimpin keluarga mereka. Tapi justru yang terjadi adalah sebaiknya. Iwao kembali ke kebiasaan lamanya, yaitu senang berselingkuh dan menyewa wanita penghibur.
Dan untuk menutupi sifat buruknya ini, Iwao menjelaskan ke Eko kalau Iwao itu sebenarnya punya banyak utang karena ketipu rekan bisnisnya. Dengan memelas, mohon-mohon, Iwao tuh bilang dia perlu banyak uang karena gajinya tuh gak cukup untuk menutupi kebutuhannya. Sebagai istri yang baik ini karena kasihan sama suaminya, Eko pun mau membantu si Iwao. Eko pun kemudian menjalankan 2 pekerjaan untuk membantu Iwao mencari nafkah. Jadi di pagi hari Eko ini menjadi perawat rumah sakit dan malamnya dia tuh menjadi seorang pemandu lagu di karaoke. Pemandu karaoke di sini bisa dikenal juga dengan sebutan LC, Ladies Companion. Tapi sayangnya perjuangan Eko ini nggak dibalas dengan baik oleh Iwao. Di belakang Eko, Iwao ini masih sering berselingkuh. Tapi yang mengagetkannya lagi, Iwao ini berselingkuh bukan cuma dengan satu perempuan. Iwao juga berselingkuh dengan banyak perempuan. Iwao juga masih sering menyewa wanita penghibur untuk memuaskan hasrat yang selalu berlebihan. Selain itu, Iwao juga berselingkuh dengan beberapa perawat yang ternyata adalah teman kerjanya si Eko. Ampun deh Iwao, apa sih maunya nih orang? Istrinya bekerja keras untuk membantu keluarga, tapi Iwao malah asik dengan kenakalannya. Buat teman-teman yang tadi sudah emosi, mohon ditahan karena cerita ini belum habis. Yang namanya bangkai kok ditutupi pun baunya akan tetap tercium. Eko akhirnya mengetahui kelakuan busuk Iwao yang dilakukan di belakangnya si Eko. Saat itu Eko sedang bekerja di karaoke di malam hari. Dia melakukan pekerjaannya sebagai LC. Nah, apa sih pekerjaan sebagai LC itu? Antara lain yang menemani tamu, menuangkan minuman keras, dan juga ikut bernyanyi bersama tamu di karaoke. Sampai akhirnya Eko mau pulang, dia sangat kaget lihat apa yang dia lihat di depan matanya. Iwao, sang suami tercintanya ini sedang bersama beberapa wanita penghibur. Mereka berjalan melewati tempat kerjanya Eko. Udah pastilah Eko marah setengah mati. Sampai di rumah dia langsung marah ke si Iwao. Mana ada si istri baik-baik yang mau diselingkuhi sama suaminya. Lebih-lebih Eko ini berusaha loh membantu keuangan si Iwao. Saat bertengkar itu Eko mengatakan dia akan menggugat cerai Iwao untuk mengakhiri pernikahan mereka. Tapi saat itu Iwao dengan segala manipulasinya dia berhasil membuat Eko luluh. Iwao berkata dia kilaf lah, dia bilang memperbaiki diri lah, dan akhirnya pun Eko percaya. Dia pun mempertahankan pernikahannya dengan si Iwao. Tapi ada syarat nih, dari si Eko misalkan dia gak jadi menggugat cerai. Eko gak lagi mau membantu Iwao untuk sama-sama menafkahi keluarganya. Mungkin batinnya Eko, misalkan kamu punya cukup uang untuk bersenang-senang sama perempuan itu, harusnya uangmu juga cukup dong buat menafkahi keluarga kita. Apalagi yang namanya suami itu kan harusnya menafkahi dan menjadi kepala keluarga. Tapi ini membuat Iwao semakin kesal sama si Eko. Otomatis uang Iwao untuk berselingkuh atau bersenang-senang di belakang Eko jadi jauh lebih sedikit. Dan bukannya menganggap ini adalah teguran, bisa bertobat, Iwao malah semakin marah sama si Eko. Mereka jadi sering bertengkar. Dan puncaknya satu hari karena sangat marah, si Iwao ini melakukan hal yang sangat-sangat kejam sama Eko. Jadi suatu pagi Iwao ini baru pulang dari berkencan dengan selingkuhannya. Udah pasti kelakuannya itu diketahui oleh Eko. Dan Eko sangat-sangat marah. Dia dah muak dengan kelakuannya si Iwao. Eko pun pergi ke dapur. Dan di dapur Eko mengambil sebuah pisau dan juga tali. Dia ancam Iwao kalau dia terus-terusan selingkuh, maka Eko akan menghabisi nyawanya sendiri. Dan gak cuma itu, Eko juga mengancam akan memberitahu semua orang tentang kelakuan busuknya Iwao, supaya karirnya Iwao hancur. Iwao merasa marah dan juga panik. Dia tahu nih, misalkan Eko benar-benar melakukan itu, maka citranya akan rusak. Tanpa pikir panjang, Iwao berlari ke arah Eko untuk merebut pisau dan tali dari tangan Eko. Iwao kemudian melilitkan tali itu ke lehernya Eko, sehingga sang istri pun tidak bernafas lagi. Tapi saat itu Iwao gak puas nih, dia menambahkan kekejamannya pada Eko. Saat Eko sedang mencoba meronta-ronta melepaskan tali di lehernya, Iwao menutup mulut dan juga hidungnya si Eko. Eko semakin gak bisa bernapas dan akhirnya dia meregang nyawa di tangan sang suami. Penyebab meninggalnya nyawa Eko ini dinamakan asfiksia, disebabkan oleh penjeratan disertai pembekapan. Asfiksia akibat penjeratan adalah kondisi di mana seorang akibat lemas disebabkan penyempitan atau penekanan pada bagian leher. Akibat penekanan pada leher ini maka akan terjadi penutupan saluran napas. Penjeratan akan mencegah aliran udara ke paru-paru yang memotong suplai oksigen ke otak serta organ-organ lainnya. Saat terjadi penjeratan maka tenggorokan akan tertekan sehingga udara tidak masuk ke dalam paru-paru. Oksigen tidak bisa masuk ke paru-paru sehingga terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia.
Otak adalah organ yang paling rawan dan sensitif terhadap kekurangan oksigen. Hipoksia pada otak itu dapat menyebabkan kerusakan otak dalam waktu 3-5 menit. Penceratan yang kuat juga menyebabkan penekanan pada pembuluh leher. Cairan tubuh yang menuju dan juga keluar dari otak akan terhambat di leher. Akibatnya udah pasti, otak nggak dapat oksigen, sehingga otak semakin kekurangan oksigen. Lama-kelamaan terjadi iskemia atau kerusakan pada jaringan otak. Kerusakan otak permanen dan luas akan mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Sementara itu, pembuluh balik yang tertekan pada bagian leher menyebabkan cairan tubuh dari otak nggak bisa turun ke jantung. Terjadilah peningkatan tensi dalam rongga kepala. Kemudian terjadi kerusakan pembuluh pada otak dan juga membengkakkan jaringan otak. Pada kasus ini keadaan diperparah dengan penutupan hidung serta mulutnya si korban. Eko semakin kesulitan menarik udara sehingga akhirnya Eko pun kehilangan nyawanya. Setelah menghilangkan nyawa sang istri, ternyata si Iwao belum puas juga. Iwao kemudian pergi ke kamar kedua anaknya di mana mereka masih tertidur pulas. Iwao pun melakukan hal yang sama kejamnya seperti yang dilakukan kepada sang istri. Iwao menghabisi nyawa kedua anaknya dengan cara yang sama persis ketika dia menghilangkan nyawanya si Eko. Menurut pengakuan Iwao, dia menghilangkan nyawa kedua anaknya karena kasihan. Dia nggak mau ke anak-anaknya nanti diledek sebagai anak seorang penjahat. Ya mungkin Iwao ini nggak mengenal konsep belas kasihan ya teman-teman. Setelah menghilangkan nyawa keluarganya, Iwao kemudian membungkus mereka dengan kantong plastik besar dan memasukkan mereka ke dalam bagasi mobil. Udah kayak barang aja. Sebenarnya rencananya saat itu Iwao ingin membuang jasad keluarganya ini ke laut. Tapi saat itu mungkin Iwao merasa tegang. Dia ingin melepas rasa tegangnya tadi. Apa yang dilakukan Iwao saat itu teman-teman, coba tebak? Sebelum Iwao membuang jasad keluarganya, dia pergi ke sebuah tempat pelacuran untuk melepas hasratnya. Iwao ini datang ke tempat pelacuran dengan membawa jasad istri dan kedua anaknya yang ditaruh di bagasi mobil. Kok bisa ya ada manusia kayak Iwao ini? Dan setelah melepas hasratnya, barulah Iwao pergi ke pelabuhan dan membuang jasad ketiga anggota keluarganya tadi ke laut. Dan mendengar pernyataan Iwao, pihak yang berwenang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena pihak yang berwenang gak mau lagi tertipu dari pernyataan palsunya Iwao. Setelah laporan forensik keluar, barulah ditemukan nih kejanggalan dalam pernyataannya si Iwao. Jadi isi laporan forensiknya itu adalah: pertama, ditemukan adanya lecet melingkari leher di ketiga jasad tersebut. Ada juga memar di bagian otot bagian dalam, tenggorokan, kerongkongan dan juga pembuluh bagian leher. Dapatkan adanya lecet di bagian wajah akibat penekanan yang kuat. Ada juga coklat yang belum tercerna di lambung anaknya si Iwao. Jadi lama waktu makanan dicerna di lambung ini tergantung jenisnya. Makanan yang berbeda akan memerlukan waktu yang bervariasi untuk dicerna. Coklat ini adalah makanan yang kaya akan lemak, gula dan juga susu. Coklat ini biasanya memerlukan waktu 2-4 jam untuk dicerna di lambung. Di dalam coklat ada mentega dari lemak kakao, krim, gula dan juga susu. Lemak pada mentega dan protein di susu akan dicerna secara lebih lambat. Sementara gula pada coklat akan dicerna lebih cepat. Coklat hitam akan lebih lama dicerna di lambung karena mengandung serat dan juga lemak kakao yang lebih banyak. Karena itu biarpun pahit, coklat hitam lebih baik untuk kesehatan. Sementara coklat susu kandungan gula dan lemaknya akan lebih tinggi sehingga lebih cepat dicerna. Dalam perut anak Iwao ditemukan ada coklat yang separuh tercerna, ada juga yang masih di lambung. Itu berarti 2-4 jam sebelum meregang nyawa, sang anak ini baru saja menghabiskan coklat. Padahal Iwao itu mengaku menghilangkan nyawa keluarganya itu di pagi hari sebelum sang anak bangun. Sedangkan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada salah satu saksi, diketahui kalau anak Iwao ini baru pulang dari rumah tetangganya itu setelah selesai makan coklat itu sekitar malam hari. Fakta ini terdapat kejanggalan karena tidak sesuai dengan penjelasannya Iwao. Fakta kedua adalah jenis simpul untuk mengikat plastik berisi jasad keluarganya Iwao. Di jasad kedua anaknya, simpul yang digunakan untuk mengikat plastiknya ini menggunakan simpul biasa. Tapi di plastik jasad Eko lah terletak kejanggalan. Kantung jasad Eko ini diikat menggunakan semacam simpul yang hanya sebagian kecil diketahui oleh orang. Jadi simpul tersebut digunakan oleh orang-orang yang punya pengalaman di bidang tertentu. Gak mungkin nih Iwao tahu teknik simpul itu karena dia gak mempunyai keahlian dalam melakukan hal tersebut. Kedua fakta ini kemudian mengindikasikan kalau keluarga Iwao ini meregang nyawa di malam hari. Dan pihak yang berwenang juga mencurigai Iwao ini mempunyai komplotan yang membantunya saat hendak melenyamkan jasad keluarganya.
Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, pihak yang berwenang gak dapat menemukan bukti kalau Iwao ini punya komplotan. Akhirnya Iwao dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi anehnya ada beberapa orang yang membela si Iwao dan minta hukumannya itu diringankan. Mereka adalah wanita-wanita selingkuhan Iwao dan juga pasien yang pernah dibantu oleh Iwao. Karena bagaimanapun sebagai dokter, Iwao pasti pernah menyelamatkan nyawa-nyawa pasiennya. Walaupun saya gak benarkan kelakuan dia di luar profesinya ya teman-teman, apalagi yang berhubungan dengan penghilangan nyawa. Teman-teman, lagi-lagi kasus yang membuktikan kita kalau yang namanya perselingkuhan, apapun alasannya akan berujung pada keburukan. Dan satu kebohongan dah pasti akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain. Pikirkan baik-baik setiap konsekuensi dari tindakan kita. Dan lagi-lagi pada kasus ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Ahli medis loh, astaga kok ya tega.